Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Namun sebelumnya, mohon kepada Bapak Agung Harus Setiawan, selaku moderator tanya-jawab hari ini, untuk menempati tempat duduk yang telah kami siapkan. Dan kami mohon juga untuk Bu Resti dan Mbak Iren juga menempati tempat duduk yang telah kami siapkan. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Agung Harus Setiawan atau akrab disapa dengan Pak Haris yang akan bertugas selaku moderatornya. Bapak Agung Harus Setiawan saat ini menjabat sebagai analis perdagangan ahli muda di Direktorat Kerjasama Perdagangan Ekspor. Berkiprah di Kementerian Perdagangan sejak tahun 2008. Selama di Kementerian Perdagangan pernah menjabat selaku auditor selama kurang lebih 7 tahun. Lalu kemudian pada tahun 2015 sampai tahun 2018 ditugaskan selaku Kepala ITPC Sydney di Australia, dan sejak tahun 2019 beliau diberi tanggung jawab di Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional di bidang kerjasama khususnya untuk wilayah Eropa. Selain kegiatan utama sebagai aparat sipil negara atau ASN, Pak Haris juga aktif bersinergi bersama pelaku platform digital Indonesia untuk mengembangkan ekspor melalui Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia dan secara khusus mengembangkan channel YouTube dan aplikasi Android Export Indonesia dalam rangka memberikan edukasi, informasi, dan potensi ekspor. Baik, tanpa perlu waktu lama lagi kepada moderator dan para pemapan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat selalu bagi kita semua dan salam ekspor tentunya. Nah, perkenalkan saya Haris, tadi seperti disampaikan oleh MC, saya pada pagi menjelang siang ini akan menjadi moderator pada sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini saya didampingin oleh Mbak Irena ya dan Mbak Resti. Jadi di sini kita akan mencoba menggali lebih lanjut mengenai apa yang disampaikan oleh Mbak-mbak sekalian ini tadi mengenai platform digital global. Jadi seperti kita ketahui bersama, saat ini semuanya sudah sedikit beralih menjadi ke online. Jadi apa yang kita lakukan beberapa tahun lalu yang karena adanya pandemi, sekarang kita mau nggak mau harus online. Bahkan yang acara kita ini yang biasanya pun kita lakukan secara offline, pada saat ini kita lakukan secara hybrid yaitu online dan offline. Tadi disampaikan oleh Mbak Irena, jadi ada beberapa hal terkait mungkin contohnya Trade Expo Indonesia, yang tadi memang kita secara khusus sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa Trade Expo Indonesia kali ini hadir secara online. Jadi kali ini Trade Expo Indonesia yang ke-36 hadir di digital version. Kenapa seperti itu? Ya karena seperti kita ketahui bersama, pandemi masih berlangsung sampai saat ini.
tetapi tentunya kita tidak boleh berdiam diri, kita malah harus lebih berinovasi bahwa ternyata kondisi pandemi ini mendapatkan peluang-peluang baru, kesempatan baru, dan di satu sisi malah suatu hal yang luar biasa. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Resti atau Mbak Irena. Tetapi saya coba meng-highlight bahwa yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk mendorong ekspor. Mungkin nanti dari rekan-rekan yang hadir di offline sini, mungkin kami memberikan kesempatan khusus untuk yang online saja, karena bagi yang offline nanti masih ada sesi kedua setelah makan siang yang mungkin bisa akan interaksi langsung dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi nanti apabila dari teman-teman yang hadir secara online ingin bertanya secara langsung, silakan buka mic-nya dan juga buka videonya supaya kita bisa berinteraksi bersama. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Mbak Iren dan Mbak Resti. Tadi disampaikan terkait mungkin untuk dua narasumber kita ini terkait global e-commerce. Jadi mungkin khusus untuk Mbak Resti, kenapa sih ini kita lakukan research ya Mbak Resti ya. Research ini sebagai informasi juga disupport oleh Arise Plus. Arise Plus itu bantuan dari Uni Eropa. Dan mereka menganggap bahwa sektor e-commerce itu adalah sektor yang perlu diseriusi dan menjadi salah satu media untuk perdagangan ke masa depan. Jadi mungkin Mbak Resti bisa memberikan informasi yang lebih detail lagi, alasan utama kenapa kemarin kita lakukan riset tersebut. Silakan Mbak Resti. Terima kasih Pak Haris atas pertanyaannya. Jadi kemarin yang kita lakukan ini datanya itu kita dapatkan dari internal Kementerian Perdagangan dan juga dari data sekunder dari UN Comtrade dan juga IPC ya. Di situ kita lihat bahwa secara perhitungan Indonesia tuh punya potensi untuk banyak mengekspor ke beberapa negara, termasuk beberapa produk yang tadi sudah disebutkan di awal ya Pak Haris. Ada makanan, terus juga handicraft, furniture, dan juga apparel dan footwear. Nah, dan juga ketika kami melakukan survei secara singkat, itu makin memperlihatkan bahwa kebutuhan pengusaha kita atau pemilik UMKM kita akan global e-commerce itu sangat tinggi. Karena memang kan produk mereka punya kualitas yang bagus, punya keunikan yang bisa lebih dikembangkan untuk ekspansi pasar lebih luas. Itu nggak mungkin kalau misalnya hanya terbatas di Indonesia saja. Perlu adanya ekspansi secara global, e-commerce global, baik itu B2B ataupun B2C. Itu Pak Haris. Jadi itu memang sekarang sudah menjadi trennya ya. Nah, kemudian menarik sekali tadi di hasil riset tersebut ada beberapa platform global. Nanti mungkin Mbak Irin bisa menjelaskan lebih lanjut platform tersebut apa. Tetapi yang paling menarik, kenapa kita saat ini juga bersama IKT yang merupakan authorized partner Alibaba.com Indonesia, itu di hasil riset tersebut muncul nih beberapa kali di beberapa negara Alibaba itu menjadi nomor 1. Jadi memang betul Alibaba itu menjadi marketplace global di dunia ini. Mungkin sedikit Mbak Resti bisa sampaikan sebelum nanti ke Mbak Iren mengenai hal tersebut. Apakah itu memang betul tadi memang yang kami sampaikan bahwa Alibaba itu tersebut menjadi yang nomor 1? Dan kira-kira kenapa nih? Belum nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Iren. Baik, tadi sebetulnya dari grafiknya sudah terlihat ya Pak Haris waktu paparan saya. Alibaba.com salah satu dari grup Alibaba, itu termasuk salah satu e-commerce pilihan dari para eksportir untuk memasarkan produknya. Karena memang cakupan Alibaba ini besar sekali. Nggak cuma untuk pasar Asia pastinya, karena kan juga
Alibaba sendiri secara grup itu punya beberapa anak perusahaan secara khusus juga kan, seperti misalnya Tmall atau Taobao kan mereka punya spesialisasi tersendiri. Cuman yang memang secara general ini mencakup semuanya yaitu Alibaba.com. Makanya Alibaba.com itu menjadi salah satu e-commerce yang bisa mewadahi semua pengusaha dengan berbagai komoditi ketimbang e-commerce lain dari Alibaba Group. Oke, nah ini mungkin tadi menarik, ada beberapa grupnya ya dari Alibaba.com itu. Mungkin Mbak Iren bisa menjelaskan apa saja grup-grupnya tadi itu. Tadi juga sudah disampaikan di materinya, pemaparannya, bahwa ada tahapan-tahapan supaya pelaku Indonesia tuh bisa ekspor. Ini kita khusus bicara pelaku ekspor ke Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Kalau khususnya di Indonesia, itu kira-kira yang cocok masuk ke Alibaba itu apa? Apakah semuanya? Karena tadi juga disampaikan bahwa ada B2B dan B2C. Nah, Alibaba itu apakah benar B2B? Terus perbedaannya apa sih spesifiknya dengan B2C, Mbak Irena? Terima kasih, Pak Haris. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan dan melengkapi tambahan dari Mbak Resi ini, kalau balik lagi, kalau misalnya pertama untuk Alibaba.com, dia memang B2B dan juga B2C gitu kan. Ada B2C-nya ada juga. B2C-nya juga Pak. Kalau untuk Alibaba.com itu lebih ke B2B kalau kita bicara Alibaba.com. Tapi kalau untuk B2C-nya itu AliExpress gitu. Nah, kalau untuk yang sekarang Pak, pertanyaan kedua kan supplier ini masuk mana nih, B2B Alibaba.com atau B2C-nya AliExpress. Nah, kalau untuk AliExpress sendiri ini kan mereka masih mendevelop lah Pak ya gitu kan, dan juga pangsa pasar bukan pangsa pasar, supplier-suppliernya itu juga mostly dari supplier China. Dan untuk kurasi B2C-nya itu sendiri di AliExpress, pertama dia harus punya gudang di China-nya itu sendiri gitu kan. Sedangkan kalau untuk Indonesia sendiri kan untuk mengurus punya gudang di China atau kolaborasi dengan China kan itu prosesnya lumayan panjang gitu kan. Jadi untuk supplier-supplier Indonesia itu lebih cocok masuk ke B2B Alibaba.com. Nah, tapi balik lagi Pak, kita kerucutkan lagi yang masuk ke Alibaba.com itu yang perusahaan yang seperti apa sih, atau teman-teman pengusaha Indonesia UMKM itu yang seperti apa sih gitu kan. Yang pertama dari segi pastinya sudah punya legalitas. Yang kedua lebih ke produknya. Nah, di Alibaba juga menyediakan tuh namanya request for quotations, yang mana di situ banyak banget demand-demand global di Alibaba.com. Jadi kita cocokin nih business matching. Oh, ini produk saya yang misalkan A gitu kan. Ada nggak sih demand-nya seperti itu? Terus dari supplier-suppliernya juga seperti apa sih supplier di Alibaba itu dengan produk yang sama seperti itu. Jadi kita lihat ekosistemnya. Yang kemudian Alibaba.com juga kenapa menjadi nomor satu, karena pertama main benefitnya itu adalah ada sourcing.alibaba.com itu sendiri Pak. Kita bisa lihat seberapa besar demand-nya. Yang kedua difasilitasi yang namanya trade assurance gitu kan. Jadi trade assurance itu pembayaran ataupun logistiknya disupport oleh Alibaba.com. Nah, untuk Indonesia itu sendiri belum ada trade assurance dan dalam tahap developing seperti itu. Jadi that's why kenapa Alibaba nomor satu seperti itu kan, ekosistemnya sudah siap seperti itu. Kalau sektor Mbak Irena, sektornya apa saja? Karena di sektor yang kita lakukan riset ya Mbak Resti, mungkin nanti bisa sambil kita diskusikan, ada 5 kalau nggak salah ya, yaitu yang pertama furniture atau home decor ya, apparel, footwear, food and beverage, sama handicraft ya. Nah, itu tuh kira-kira memang masuk di Alibaba.com, rankingnya bagaimana Mbak Irene? Oke, kalau untuk komoditi ataupun sektor seperti itu masuk ke dalam top 10 yang tadi Pak, gitu kan ya. Memang kalau dia masuk ke dalam itu gitu kan. Top 10 yang pertama itu di food and beverage, makanan yang sudah diolah ataupun seafood frozen. Yang kedua itu agriculture. Agriculture itu yang memang hasil bumi yang masih raw gitu. Dan juga yang hit sekarang ini Pak lebih ke charcoal, kelapa dan turunannya seperti itu. Terus yang ketiga ada beauty and personal care. Nah, kalau untuk beauty and personal care ini lebih ke bulu mata palsu, wig, seperti itu yang memang pangsa pasarnya banyak banget gitu Pak. Terus apalagi ya, yang keempat itu apparel. Apparelnya ini lebih supplier yang memang fleksibel, bisa mengikuti demand-nya buyer seperti itu, lebih ke misalkan pabrik ataupun konveksi.
Mungkin bisa ditambahkan Mbak Resti, cuma yang dari 5 sektor tadi, beberapa memang masuk di dalam top 10-nya dari Alibaba.com. Mungkin kenapa sih kemarin kita memilih 5 sektor tersebut di Rise Plus ini? Kita memilih ini sebetulnya melihat dari survei secara cepat ya waktu itu dari 200 responden kami, dan di situ kebanyakan dari mereka merupakan para pengusaha dari makanan, dan ini kita khususkan lagi dengan HS code 08 dan juga 09 ya Pak. Yang mana di situ ada kacang-kacangan, karena memang kan kita juga punya produsen banyak soal kacang-kacangan itu, kemudian buah kering, dan juga kopi, teh, dan rempah. Begitu juga yang lain-lain. Melihat persentase yang besar itu dari responden kami, akhirnya kami memilih itu. Kemudian juga dari beberapa jurnal yang kami baca dan juga laporan dari DJPEN, khususnya Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor, akhirnya kami menentukan di 5 komoditas yang kemudian diteliti secara lebih lanjut gitu Pak. Jadi di sini memang terlihat jelas antara teorinya seperti apa, kita lihat dari datanya, dan prakteknya. Ternyata teori dan praktek itu memang ada kesinambungan nih, memang betul. Jadi kenapa kita lakukan kegiatan pada pagi hari ini, pagi sampai mungkin sore hari nanti, bahwa kita ingin apa yang sudah kita lakukan secara teori, riset yang kita lakukan, ini pelaku basic akademisnya lah, basic akademisnya itu ada, dan prakteknya seperti apa, kita gandeng di sini AXI selaku authorized partnernya Alibaba untuk meneruskan. Jadi kita ingin pelaku usaha baik yang hadir online maupun offline pada pagi sampai sore hari nanti bisa langsung berkomunikasi tentunya ya dengan Mbak Irena ya, gimana caranya untuk kita masuk ke pasar global melalui Alibaba.com. Dan satu yang menarik bahwa kuncinya adalah kolaborasi ini. Jadi kita memang nggak bisa melakukan ekspor itu kita sendiri. Kita ada berbagai pihak. Tadi sempat disampaikan oleh Mbak Resti, di Kemendak ada namanya INA Ekspor. Kemudian Trade Expo Indonesia itu adalah salah satu produk pameran kita dari Kementerian Perdagangan. Di AXI pun juga demikian. Ada platformnya dari Getty, ada Indonesia Hub. Nah itu kita bersama-sama. Walaupun mungkin cara cara mendevelopnya, cara trainingnya berbeda, tapi saya yakin tujuannya satu sama, yaitu adalah peningkatan ekspor atau pengembangan ekspor produk Indonesia ke pasar global. Nah, ini mungkin yang menarik dari kita atau mungkin sesi kita di sini. Ada beberapa yang bertanya nih di kolom chat. Salah satunya mungkin kita bicara yang lebih teknis mengenai nih cara menentukan calon buyer. Calon buyer ini valid atau tidak. Nah, ini mungkin ini lebih ke ranahnya Mbak Irena mengenai buyer itu bagaimana. Karena mungkin bagi kita nih, bagi pelaku usaha UKM, cari buyer itu gampang-gampang susah ya, atau mungkin lebih banyak susahnya. Tapi ketika sudah kita dapat buyer, kontaknya ada mungkin ya dari buyernya, kita belum tahu ini buyer ini valid atau enggak. Nah, ini menurut Mbak Irena, tips dan triknya bagaimana sih untuk mendapatkan buyer yang valid itu? Oke, Pak, thank you untuk pertanyaannya. Nah, kalau untuk ngomongin buyer nih, bayarnya valid apa enggak sih? Pertama, kalau di Alibaba tersebut, bayarnya itu sebelum bayarnya memberikan permintaan itu pasti divalidasi terlebih dahulu. Memang kan, ya balik lagi namanya digital. Maksudnya digital sistem seperti itu kan maksudnya nggak 100% saya bisa bilang valid seperti itu ya. Tapi kalau di Alibaba memang sudah divalidasi terlebih dahulu dari segi mereka sudah melakukan transaksi, kemudian dari emailnya juga udah confirm. Terus yang kedua, ketika kita sudah berbicara dan berkomunikasi, bernegosiasi, pastikan mereka memberikan nama perusahaan dan juga nomor telepon. Nah itu kita bisa cek. Kemudian kalau untuk lanjut ngomongin negosiasi ya, kita tes tips and trick dari saya, kita tes aja dulu nih mau beli sampel atau enggak gitu kan. Dan kalau dia willing to pay sampel, at least bayar harga barang ataupun logistiknya itu bisa dipastikan bayarnya itu serius dan valid dan potensial seperti itu, enggak yang hit and run kalau zaman sekarang bilang gitu Pak. Jadi memang ada validasi awal ya dari Alibaba ya. Nah mungkin kalau ternyata nih amit-amit nih tiba-tiba ada
kontak dengan buyer, terus mereka nggak membayar. Itu apakah memungkinkan terjadi di platform Alibaba? Dan tadi sempat disampaikan juga insurans setelah ya. Nah, insuransinya bagaimana nih dari Alibaba.com? Nah, oke, kalau untuk apa namanya udah deal terus dia nggak bayar-bayar. Nah, kalau tips and triknya balik lagi kita sebagai supplier nih gitu kan, sebelum terima uang kita jangan booking shipmentnya dulu, kita jangan booking airlinesnya dulu, benar-benar pastikan kalau mereka sudah melakukan transaksi, udah ada proof of payment-nya gitu kan. Nah, kalau misal amit-amit terjadi apa namanya dispute seperti itu, nah untuk Indonesia memang lagi di develop untuk insurance-nya gitu. Jadi kalau untuk supplier Indonesia balik lagi kita harus apa namanya pinter-pinter bernegosiasi lah Pak seperti itu. Kita jangan apa namanya jangan mulai produksi atau misalkan jangan booking shipment dulu sebelum payment-nya itu terjadi gitu kan. Proof of payment-nya tuh ada di kita seperti itu sih Pak. Ya. Jadi mungkin sedikit tambahan kepada teman-teman UKM, eksportir sekalian. Pada prinsipnya sama sih, buyer dan kita tuh sama. Mereka mungkin perlu keyakinan juga kepada si kita, suppliernya. Apakah kita bisa memberikan produk sesuai dengan kualitas atau kuantitas yang mereka minta. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi mereka. Dan bagi kita pun juga mungkin sama. Apakah buyer ini valid atau enggak? Mereka bisa bayar atau enggak? Salah satunya, dan mungkin itu yang paling utama, komunikasi itu harus kita jaga dengan mereka. Komunikasinya bagaimana? Kita ada berbagai cara saat ini. Tentunya email itu mungkin yang paling utama ya, Mbak Irene ya. Tapi kalau umpamanya di platform ini, di Alibaba, email itu kan mungkin di luar platform. Nah, kalau di dalam platform sendiri, fiturnya seperti apa ini? Apakah ada sistem chat atau bagaimana begitu? Kalau di Alibaba sendiri itu juga ada sistem chatnya ataupun sistem email inquiry gitu kan. Jadi kalau semisal apa namanya buyer kan biasanya memberikan penawaran inquiry itu ada chatboxnya. Terus kalau semisal mau lebih intens, lebih formal lagi itu kita bisa grab mereka untuk komunikasi di luar alibaba.com gitu kan, email perusahaan ataupun WhatsApp ataupun bikin grup dengan buyernya. Jadi memang apa namanya secara datanya itu juga kita ada arsipnya seperti itu gitu Pak. Jadi data tadi kita bisa dibilang kalau tadi Mbak Irin bilang belum tentu memang 100% valid, tapi paling enggak validitasnya sudah kita lakukan. Sama seperti sebetulnya dengan yang kita lakukan di dalam negeri lah, platform-platform dalam negeri. Itu di situ kita tahu sellernya bagaimana, bayarnya siapa. Kadang-kadang kalau kita beli suatu barang, responnya lama ya mungkin itu menjadi catatan bagi kita. Jadi kembali lagi kita harus sama-sama belajar lah di dunia digital ini. Tetapi memang saat ini media ini adalah menjadi media yang utama. Karena kenapa pameran kita nggak bisa offline. Bahkan tadi yang Trade Expo Indonesia yang tahun ini udah yang ke-36 kali terpaksanya atau mungkin malah hikmahnya kita lakukan secara online juga. Tapi kita harapkan dengan yang online ini kita bisa menggrab lebih banyak potensi. Baik itu dari UKM. Kenapa? Tadi biaya mungkin lebih murah. Mbak Iren tadi juga sampaikan. Biaya pameran di online itu lebih murah dibandingkan dengan pameran di offline. Pertama, kita nggak perlu datang langsung ke pameran, nggak perlu buat booth-nya yang demikian rumit dan biaya mahal. Nah, tetapi juga ada tantangannya, karena bayarnya juga nggak datang secara offline nih. Nah, kalau datang secara offline kan kita bisa ketemu nih, mungkin seperti ini, kita bisa tahu gesturnya bagaimana, kira-kira ini benar-benar akan beli atau enggak. Tapi secara online itu ada keterbatasan, atau mungkin kalau saya bilang bukan keterbatasan, itu peluang. Nah, kalau menurut Mbak Resti nih, mungkin dari sisi teorinya mungkin kali ya. Nah, kalau ini mungkin kendala, mungkin bisa ceritakan, bukan kendala. Ketika melakukan riset ini, apakah kemarin kita bertemu dengan Paul selama 2 bulan ini? Kan enggak ya. Nah, mungkin ini riset yang kita lakukan, riset internasional ini pun kita lakukan secara online. Mungkin bisa Mbak Resti sampaikan kendala dan mungkin kelebihannya, dan mungkin nanti kalau dari sisi Mbak Irena bagaimana sih caranya mensikapi yang hal-hal seperti ini? Mungkin monggo Mbak Resti dulu. Iya, keterbatasan ruang gerak kita kan karena pandemi ini jadi mengharuskan kita switch sarana berhubungan secara langsung ya Pak ya. Ya. Jadi memang mungkin bisa dilakukan bisnis meeting itu mau nggak mau kita lakukan secara online. Dan susahnya ketika berbeda zona waktu. Di sini malam atau di sana baru pagi,
atau sebaliknya. Kemudian juga informasi yang kita dapatkan itu benar-benar harus lebih banyak berusaha ketimbang kita ketemu langsung. Karena kan kalau via online tuh kita benar-benar harus lihat data sekunder, lihat juga data benar-benar yang kita cari dari awal sendiri. Nah itu makan waktu juga. Tapi kemudahannya kita bisa lakukan itu di mana aja. Kita bisa lakukan itu di rumah atau mungkin di kantor untuk sekalian yang di pekerjaan lain. Itu juga begitu juga dengan teman-teman pengusaha atau pemilik UMKM ini gitu kan. Bisa melakukannya dari manapun. Dari Mojokerto bisa bisnis meeting dengan orang di Uni Emirat Arab misalnya. Atau dari Makassar untuk bisnis meeting cepat bisa dilakukan secara online dengan bayar di Belgia. Ada kesulitan juga. Ambil asuransinya ya di situ ya. Bagaimana nih? Tadi betul salah satunya kendala waktu. Jadi kenapa tadi mungkin sebagai informasi kepada teman-teman, Paul selaku research koordinator saya di sini. Tadi itu memang tapping karena tadi malam mungkin di saat ini beliau masih pagi banget di sana. Jadi mereka beliau bilang ke saya di tapping dulu. Jadi kita lakukan tapping, tetapi pada prinsipnya beliau support acara ini dan sedikit amazed dengan apa yang kita lakukan karena kita bisa meneruskan apa yang kita lakukan ini untuk apa namanya supaya menjadi lebih real nyatanya. Nah ini mungkin lebih ke Mbak Resti nih supaya lebih real atau nyatanya. Tadi solusinya apa nih tadi untuk hal-hal yang seperti ini? Atau mungkin ada tips dan triksnya? Nah, kalau misalkan tips and trick kalau dari saya dan tim nih, misalkan Pak kan balik lagi permasalahannya cuma satu Pak, perbedaan waktu gitu kan, apalagi kita main global dan bayar-bayarnya juga global yang mana mereka malam kita pagi, maksudnya kita tidur dia bangun gitu kan. Nah, untuk solusinya itu tadi Pak gitu kan, harus kita punya tim yang kuat, kita nggak bisa main digital tuh sendiri gitu kan. Jangan-jangan bukan kendala, itu malah jadi peluang karena kan kita jualan 24 jam tuh. Iya, 24 jam. Iya, tapi kan Pak kalau misalkan 24 jam jualan sendiri nggak mungkin dong Pak, kita nggak tidur, itu harus punya tim. Nah balik lagi kita misalnya solusinya ganti-gantian shifting gitu kan, pagi ada yang layanin buyer mungkin dari Asia, beda waktunya nggak jauh, kalau malam juga ada yang tetap stay on gitu kan gitu. Terus kedua untuk nge-grabnya gimana sih, langsung aja tanyain ke buyer pertanyaan yang memang kita udah tahu nih, pertanyaan yang pengen kita tanyakan ke buyer, kamu mau apa, butuhnya apa, lebih tek lebih simple gitu kan, karena kan waktunya juga. Terus kadang kalau di chat itu balasnya mungkin lama, jadi kita siapkan pertanyaan yang memang kita mau tanyakan nih, jadi buyernya juga jawabnya sekaligus seperti itu. Jadi maksudnya main digital ini gitu emang skill komunikasinya harus ditingkatkan gitu kan. Jadi kita harus mikir, strateginya harus seperti apa nih gitu. Ya, nah tadi menarik terkait bahasa. Nah, bayarnya ini sebagian besar dari mana sih? Mungkin nanti Mbak Resti bisa jelaskan. Terus apakah contoh nih, kalau mungkin bahasa Inggris ya sedikit banyak kita tahu lah, tapi ada bahasa-bahasa lain. Contohnya mungkin bahasa China lah, itu mungkin saya sendiri juga nggak tahu nih bagaimana. Nah itu mungkin Mbak Resti dari data yang kita lakukan, buyer itu sebagian besar ada di negara mana, dan mungkin menarik juga Alibaba yang basicnya dari Cina, kenapa bisa masuk ke dalam negara-negara tersebut, Mbak Resti? Iya, dari 5 komoditas yang kita teliti Pak, ada 3 yang pasar terbesarnya itu dari Cina. Ekspornya ya, marketnya di Cina. Ya, pasar terbesar di Cina. Dan tentu Alibaba sebagai salah satu e-commerce dan juga e-commerce terbesar di Cina masuk ke dalam marketplace yang memang menjadi prioritas. Karena ya di sana kan lebih mudah juga pengembangan kebijakan untuk global seller untuk kita dari Indonesia itu sudah tersedia dengan lengkap ya. Jadi itu yang memudahkan kita untuk bisa sign in registrasi di Alibaba itu sendiri dan juga partner-partner lainnya gitu.
karena memang itu yang sangat penting diperhatikan oleh pengusaha kita, kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh marketplace, bagaimana bisa menyediakan beberapa servis, salah satunya misalnya penyediaan bahasa lain yang kita mengerti atau buyer mengerti begitu, dan juga ke logistik juga. Nah, Cina ini salah satu negara yang sudah istilahnya established dalam hal logistik, Pak. Termasuk juga saya memegang hal itu kami di Direktorat Distribusi dan Logistik, jadi sudah terbiasa eksportir kita mengirimkan barang ke Cina tuh lebih mudah ketimbang ke negara-negara lain. Masuk ke dalam negeri mungkin ya. Betul. Sebaliknya. Nah, ini mungkin ada masukan nih, Mbak Iren. Anggapannya bagaimana? Ini saya menambahkan dari Mbak Resti ya, memang betul kalau selain waktu, kendalanya juga bahasa. Nah, teman-teman pengusaha Indonesia atau teman-teman UKM lainnya yang kayak, aduh Mbak, saya nggak bisa bahasa Inggris nih, bingung gimana gitu kan. Nah, kalau di Alibaba itu kita ada auto translate, Pak, gitu kan, dari bahasa, misalnya bahasa Jepang, Korea, Arab, China sekalipun itu udah langsung otomatis ada, Pak, fiturnya seperti itu. Jadi untuk dalam bahasa apa? Ke dalam bahasa yang normalnya ke Inggris, Pak. Okay. Nah, balik lagi kalau misalkan tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, oh tenang, kan ada yang namanya Google Translate seperti itu. Jadi banyaklah fitur-fitur yang membantu pengusaha Indonesia untuk go global. Jadi nggak ada sama sekali hambatan atau obstacle gitu. Balik lagi, Pak, mau atau enggak seperti itu. Nah, jadi fiturnya ternyata banyak banget nih alibaba.com. Mungkin lagi ke Mbak Irena. Yang bisa kita lakukan apa nih selaku UKM? Kita baru pertama tadi kalau mungkin secara teori kita bisa belajar di beberapa platform. Tadi mungkin Mbak Irene juga sampaikan ada platformnya atau mungkin fitur yang gratis yang bisa kita lihat dari Alibaba. Tapi mungkin untuk mengawalinya nih, kita mengawalinya apa yang harus kita lakukan nih sekarang setelah mungkin acara ini? Step pertama apa nih? Step pertama itu kita sign up dulu nih Pak ke platform alibaba.com, terus kemudian kita siapkan juga legalitas, kita siapkan juga spesifikasi produk-produk yang mau kita jual atau tampilkan di platform global terutama di alibaba.com seperti itu, dan juga kesiapan timnya yang memang firm instructor-nya juga harus mumpuni seperti itu Pak. Dari pertama kita sign up, kemudian mempersiapkan legalitas perusahaan, ketiga make sure produk kita sudah punya izin ekspor, baik di perusahaan ataupun di produknya, yang ketiga kita menyiapkan SKU produk yang ingin kita paparkan, yang kelima itu tadi Pak, kesiapan dari timnya masing-masing untuk masuk ke platform global terutama alibaba.com. Jadi intinya bisa kita mulai dari sekarang ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Zoom. Belum ada yang langsung ingin bertanya. Ini ada beberapa pertanyaan teknis sih. Ini mungkin ke Mbak Irena terkait HS Code 16 dan 21. Apakah bisa dijawab sekarang atau nanti memang ada sesi khusus setelah makan siang. Nah, ini bisa ditanyakan langsung oleh pelaku yang offline, dan mungkin yang online nanti ini tetap akan kita siarkan melalui YouTube. Jadi jangan khawatir, tetap pantengin YouTube-nya AXI ya jadinya ya. Nanti kita bisa lihat di situ. Ada yang ingin bertanya kira-kira dari sisi online-nya? Oke. Mungkin kita bacakan dulu dari beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Nah, ini. Cara menanggulangi perang harga. Seperti contohnya di Alibaba Express atau ini AliExpress ya mungkin ya. Nah, itu bagaimana, mungkin seperti kita ketahui bersama, mungkin di inilah yang platform di dalam negeri. Kalau kita mau beli produk pasti ada, kita klik bahwa harga termurah. Nah itu mungkin tipsnya bagaimana Mbak Irene bisa jawab itu dulu. Kalau untuk perang harga nih Pak, perang harga ya kalau dari saya tips and triknya balik lagi kita
Misalkan kita lihat supplier lain nih, aduh ini produk yang sama dia jual murah, tapi kan kita nggak tahu kualitas dia seperti apa gitu kan. Saran saya sih lebih baik memang kita tampilkan aja harga yang memang harga dari kitanya sendiri gitu kan. Kita jangan ikutan perang harga, turun-turunin harga yang mana nanti kita nggak balik modal gitu kan. Nah, kita siapkan juga harga dan juga promosi-promosi lainnya Pak, seperti itu. Yang penting kita tampilkan kenapa harga kita segini, ya kualitas kita seperti ini. Kita nggak tahu kalau harganya di sebelah murah, tapi kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Itu sih Pak. Jadi sebagai informasi juga itu ada yang namanya USP atau Unique Selling Proposition ya kalau nggak salah ya. Jadi kita harus tunjukkan produk kita itu apa. Kalau kita mau main harga ya pasti cari orang pasti ada yang lebih murah lagi. Tapi kita tunjukkan umpamanya contoh nih produk air mineral lah sebagai kayak gitu. Ini kenapa air mineral ini jual harga segini? Mungkin kita bisa sampaikan bahwa ini dari gunung yang airnya bersih, tidak tercemar. Nah itu harus kita tonjolkan. USP itu harus kita tonjolkan. Itu. Mungkin itu sedikit jawaban mengenai perang harga itu bagaimana. Mungkin ini ada selanjutnya pertanyaan fokus produk dahulu atau melihat potensi market dahulu, lalu kita bisa fokus jualan produk tersebut. Mungkin ini juga ada dari sisi research-nya nih. Mbak Resti dulu, mungkin silakan nanti dilanjutkan oleh Mbak Irena. Silakan Mbak Resti. Potensi marketnya dulu atau produknya dulu? Betul. Dari kami saja, sesuai dengan metodologi yang kami dulukan itu adalah produknya. Jadi kenapa produknya dulu? Karena betul-betul kita ketika ingin mempersiapkan produk kita untuk ekspor, kita harus sudah melengkapi kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk ekspor. Standar-standar yang perlu dipenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan negara tertentu. Secara lebih luas sebetulnya bagaimana meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Dan kemudian berikutnya kalau memang kita merasa produk kita di situ sudah bagus, kita lihat dulu pasarnya. Nah, setelah itu pasarnya seperti apa, negaranya mana. Karena dari situ kita bisa memulai untuk digital marketingnya. Menyiapkan copywriting, tadi juga sudah saya sebutkan di paparan saya, di mana untuk menyediakan ulasan atau deskripsi produk yang menarik, sesuai dengan karakter di negara tersebut. Karena beda-beda kan Pak, setiap negara. Mungkin kalau di Amerika, direct description, karena mereka tuh nggak suka bertele-tele misalnya. Tapi kita nih orang Asia nih senang banget lihat experience. Ya kan, jadi makanya kenapa orang Asia tuh kalau dikasih marketing tuh harus yang kita pegang, kita rasakan dan benar-benar dilihat, ada impactnya nih buat kehidupan kita. Jadi beda-beda setiap negara karakter pembelinya gitu. Bisa ditambahkan Mbak Irena, produk dulu atau market dulu nih? Oke, kalau dari sisi saya itu sama seperti Mbak Resti ya, gitu kan, balik lagi kalau kita bilang produk dulu atau demand dulu, kita harus lebih ke value chain-nya dulu Pak, lebih ke produknya kita dulu, kita siapin nih, kita mau siapin dulu produknya, udah supplyability udah oke belum, terus izin ekspornya dan sebagainya seperti itu, lalu kita masuk ke bagian pangsa pasarnya, buyer itu sukanya seperti apa sih gitu kan, buyer itu cari produk kita nih itu yang seperti apa gitu kan, jadi kita bisa modif, kita bisa lebih fleksibel lagi, dan juga balik lagi betul kata Mbak Resti, behavior buyer di beda-beda negara itu kan beda juga gitu kan. Kalau China itu ngeresep kalau pegang barang gitu kan, kalau misalnya di Eropa yang penting kualitas terjamin, kamu ada izin ekspornya lengkap, aman, tes lab dan segala macam gitu Pak. Jadi emang produknya dulu yang harus kita matengin nih gitu. Ya, jadi itu betul. Jadi perlu kita lihat karena kan yang kita jual produk kita dulu. Jadi jangan sampai kita menjual produk yang kita coba sesuaikan dengan pasar, tapi malah kita nggak bisa membuatnya. Mungkin karena kita harus nambah alatnya untuk memperbaikinya, dan itu mungkin membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Jadi betul kita sesuaikan produknya dan di USP-nya mungkin ya, supaya kita bisa menjual produk itu dengan harga yang tepat. Ini ada pertanyaan yang akan bisa tanya secara langsung. Izin bertanya Pak, bisa Pak? Silakan. Ya Pak, saya dari Rendang Unituti Pak. Kebetulan produk saya rendang.
Kita juga punya rendang untuk dari daging dan turunannya, maksudnya dengan HS code 16 dan bumbu rendang dengan HS code 21. Apakah keduanya bisa dipasarkan melalui Alibaba? Itu Pak pertanyaannya Pak. Mohon dijawab hari ini. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih Bu. Rendang ya ini ya. Jadi ini produk food and beverage juga sebetulnya. Ini mungkin dari sisi Mbak Iren. Ini apakah Mbak Iren, Mbak Resti dulu. Apakah ini ada masuk ke dalam kemarin kategori riset kita? Karena ini mungkin rendang ini kan ada dagingnya nih. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail oleh Mbak Iren. Nah, silakan mungkin Mbak Resti dulu. Kalau secara spesifik HS16 kita tidak teliti, cuman dari sisi marketplace-nya sendiri itu untuk makanan kita ada yang menjual ya di marketplace di Cina, terutama itu dari Tmall, salah satu grup Alibaba. Yang perlu diperhatikan sebetulnya di sini Ibu, izin Ibu, lebih ke bagaimana kita mempersiapkan produknya untuk awet ketika proses penjualan hingga ke pengiriman ke buyer gitu. Apalagi misalnya dalam bentuk partai, berarti kan kita benar-benar harus menentukan proses produksi mana yang membuat itu menjadi lebih awet, expire date-nya menjadi lebih lama gitu kan. Mungkin rendangnya bisa dikeringkan, lebih awet dengan kemasan yang seperti apa, itu perlu dipersiapkan. Tapi kalau untuk dari sisi bisa nggak dipasarkan di Alibaba dan di grupnya, itu bisa. Ya Bu, menjawab tadi Bu, rendang kami sudah lebih dari 1 tahun, awetannya sudah HACCP juga Bu. Jadi sudah HACCP juga sudah punya USFDA juga Bu, insya Allah awet lebih dari 1 tahun. Nah, ini sekarang tinggal teknisnya nih, tadi sudah dijawab, HACCP sudah ada, lifetime-nya juga sudah lebih 1 tahun. Nah itu betul memang harus lama, karena kan pertama pengapalan, dan di sana nanti kan dijual kan juga belum tentu langsung laku. Nah itu memang butuh waktu di situ. Nah tetapi sekarang dari sisi teknisnya nih, dari Mbak Irena nih, tadi disampaikan bisa, nah bisanya bagaimana? Silakan. Oke, izin menjawab Bu, gitu kan, balik lagi nih kalau menjual rendang dan dagingnya secara teknis, kalau teknis jualan di Alibaba itu bisa, gitu kan. Tapi balik lagi teknis ketika sudah dapat bayarnya nih, gitu kan. Balik lagi bayarnya dari negara mana? Itu rendang kalau misalnya ada daging, let's say kalau kita kirim ke Eropa, yang mana concern banget sama daging ini, daging apa namanya, bawa virus atau enggak, itu kan memang sudah punya hasap dan lainnya gitu kan, tapi balik lagi ke masalah dagingnya gitu. Dan kalau misalkan bumbunya aja itu oke, secara teknis bisa gitu kan dengan hasap dan sebagainya, tapi lebih concern ke dagingnya itu sendiri, walaupun lifetime-nya panjang, terus sudah punya sertifikat yang lainnya, tapi balik lagi ke teknis ketika kita custom clearance masalah dagingnya itu sih Pak. Dan kalau untuk bumbu-bumbu rendang di alibaba.com itu prefer ke AliExpress gitu kan, yang perputarannya cepat dan juga misalnya shippingnya juga bisa pakai air freight dan sebagainya gitu. Kalau di alibaba.com lebih ke bumbunya Pak. Gitu. Mereka cari bumbu rendangnya seperti itu. Ya, jadi tadi kenapa saya juga sempat mention ada dagingnya loh ini, karena ini memang di beberapa negara faktor daging itu menjadi perhatian mereka, bukan kendala sih sebenarnya. Bisa masuk ke suatu negara itu bisa, tapi ada persyaratan yang harus kita penuhi. Dan kadang itu kalau menurut kami UKM belum tentu harus masuk ke situ, karena butuh waktu yang lebih atau butuh resource yang lebih besar. Jadi perlu kita perhatikan untuk menentukan marketnya di mana. Tapi tadi bisa disampaikan kita bisa melalui AliExpress untuk bumbunya ya. Bumbunya dan juga mungkin dagingnya seperti itu. Oke, ya. Jadi itu mungkin juga terkait pengiriman. Tadi ini ada beberapa pertanyaan terkait pengiriman. Ini bagaimana, karena ada beberapa buyer yang minta hanya partai kecil 1 atau 2. Nah, ini kendalanya pengirimannya mahal. Nah, menurut Mbak Resti dan Mbak Iren bagaimana? Karena ini kebetulan waktu sudah hampir habis, mungkin sekaligus menjawab pertanyaan ini
pengiriman itu apakah ada solusinya pengiriman yang jumlah kecil atau bagaimana? Silakan Mbak Esti. Untuk jumlah kecil, kalau di beberapa marketplace yang kami teliti itu mereka menyediakan gudang terintegrasi seperti Kopang.com dari Korea. Itu mereka menyediakan gudang dalam jumlah berapapun, Pak. Tapi memang itu sebetulnya biaya produksinya hanya berpindah aja sih, Pak. Biaya pengirimannya kan kalau partainya kecil akan lebih mahal. Nah, kalau misalnya kita taruh di gudang misalnya, di gudang misalnya di Kopang.com, itu biaya pengirimannya kecil, biaya nyimpan di gudangnya itu besar. Jadi sebetulnya mungkin ini jadi salah satu perhatian para pengusaha kita untuk bisa memperhitungkan atau kalkulasi harga yang dimasuk di dalamnya itu ada biaya logistik juga, gitu Pak. Teknis nih tadi, bagaimana nih? Khususnya di Alibaba tentunya. Iya. Nah, kalau di Alibaba, saya melanjutkan dengan Mbak Resti tadi, memang konsepnya kalau misalkan di Alibaba itu harga yang kita tampilkan itu jangan harga barang gitu kan, lebih baik harga FOB yang sudah meliputi biaya warehouse ataupun biaya trackingnya gitu kan. Kalau FOB itu sih Pak gitu yang memang harus di perintilan-perintilan itu dari harga tracking, harga dokumen, dan harga warehouse-nya juga dimasukkan. That's why kalau di Alibaba.com secara teknis untuk harganya adalah FOB. Seperti itu. Jadi memang perlu kita pelajari lebih lanjut supaya pricing strategi kita nggak salah. Jadi kita kalau udah menentukan harga, takutnya nanti kita terlalu murah, bayarnya datang, tetapi kita nggak bisa menjualnya karena tadi terkait kendala tersebut. Atau terlalu mahal, ya tentunya bayar nggak mau beli seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan harga jual di situ. Nah, mungkin karena ini waktu juga sudah habis, kami sampaikan bahwa nanti masih ada sesi kedua yang akan dilakukan secara online, nanti bisa disaksikan di YouTube-nya AXI, dan juga apabila ingin bertanya secara langsung, kami di Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor akan siap menampung pertanyaan atau mungkin masukan dari rekan-rekan sekalian. Nanti kami akan share alamat email kami di dalam kolom chat di Zoom dan juga di kolom YouTube. Tetapi mungkin dari pihaknya Mbak Irena nih, kira-kira apabila ada teman-teman sekalian ini khususnya yang online ingin bertanya secara langsung bagaimana? Mungkin sekaligus closing statement nih dari Mbak Resti mengenai potensi ini pemasaran melalui e-commerce, dan juga mungkin closing statement dari Mbak Irina. Silakan Mbak Resti dulu. Baik. Di masa pandemi seperti ini memang digital marketing menjadi salah satu hal yang kita sangat perlukan dalam usaha. Oleh sebab itu, kami berharap teman-teman pengusaha, pihak swasta, salah satunya exporthub.id ini, dan juga kami dari pihak pemerintah yaitu Kementerian Perdagangan bisa bekerja sama hand in hand ya Pak, kita nggak bisa sendirian untuk meningkatkan perekonomian kita lewat e-commerce ini secara lokal maupun secara global. Jadi kami harapkan kita bersama berperan aktif, pengusaha berperan aktif, kami pun juga membantu untuk memfasilitasinya. Terima kasih Pak. Nanti pemerintah, Kementerian Perdagangan bisa kontak kami di Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor. Dan khusus sekarang untuk partner Alibaba Indonesia nih, kira-kira bagaimana? Silakan Mbak. Oke, kalau dari kami untuk masuk ke ranah global, apalagi di situasi pandemi seperti ini kan yang memang memaksakan kita untuk mau nggak mau nih harus go global seperti itu kan. Dan kalau untuk go global sebenarnya nggak terlalu rumit gitu, kompleks tapi nggak rumit gitu kan. Semua sudah difasilitasi dari segi bikin izin juga sudah ada platform atau fasilitasnya seperti itu. Dan di kami pun di AXI ataupun ATT juga kami bisa mensupport dari segi logistik, kami bisa mensupport dari segi pangsa pasar globalnya, platformnya juga sudah ada gitu kan. Untuk pelatihannya pun kita juga bisa untuk step by stepnya ke global itu seperti apa gitu kan, bisa
bisa kontak kami ke axi.id, seperti itu sudah ada informasi yang lengkap, axi.id, dan ya, berani ekspor, Pak. Thanks. Oke, terima kasih kepada Mbak Resti dan Mbak Iren. Nah, jadi itu dari kami. Apabila tadi kembali lagi ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa kontak kami di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor atau mungkin langsung ke axi.id ya. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ekspor. Salam berani ekspor.